perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, para orang tua, para calon orang tua yang mendengarkan kami, baik itu di jaringan radio streaming ataupun jaringan radio terestrial. Baik Anda juga yang ada di YouTube channel kami, selamat siang, selamat beraktivitas sambil menyimak perbincangan dan juga diskusi dari kami ya. Di hari ini dalam program Smart Parenting kami masih membahas seputar defense mechanism atau membentengi diri. Apa aja sih jenis-jenisnya, kemudian gimana sih kita mengenali habit gitu ya, kebiasaan ketika kita mungkin melakukan itu. Nah, di sesi sebelumnya Smart Listeners, Coach Vida ini masih menjelaskan bahwa defense mechanism ini ada di alam bawah sadar kita. Tapi tadi sudah di spoiler gitu ya Coach Vida. Ternyata ada dua jenis, apa aja Coach Vida mungkin bisa dijelaskan kembali kepada kami. Silakan. Ya, maksud saya dua jenis itu adalah biasanya orang bingung. Ini coping mechanism bukan defense mechanism. Sebenarnya itu nanti selanjutnya kita akan membicarakan tentang coping mechanism. Kalau jenisnya daripada defense mechanism ini, waktu dulu saya belajar ya, beberapa puluh tahun yang lalu, itu saya mempelajari itu cuma ada sekitar 10 jenis ya. Sekarang saya membaca review yang baru. Sekarang itu ada 27. Wow. 27 jenis. Nah, kita nggak mungkin kan membahas di sini. Nanti kita akan bahas beberapa saja yang sangat umum untuk defense mechanism yang sering dilakukan oleh orang tua sehingga anaknya juga mencontoh begitu. Jadi kita tidak akan membahas 28 jenis defense mechanism itu karena sebenarnya hampir bersamaan, cuman ya kita bahas yang umum-umum aja. Baik, Coach Vida mungkin bisa dipaparkan kepada kami apa salah satu jenis dari defense mechanism ini? Ya, salah satu dari jenis mekanisme ini adalah di Indonesia itu memberi alasan. Ya, begini nih, anak terlambat nih sekolah, ya. Ditanyai sama gurunya, kenapa kamu terlambat? Iya, tadi papa itu nggak selesai di kamar mandi, saya nggak mandi, gitu kan. Padahal sebenarnya dia terlambat bangun. Harus diperhatikan bahwa ini bukan bohong loh ya, bukan pembohongan, karena dia malu ditegur ya, seperti itu. Jadi malu ditegur, jadi dia memberikan sebuah alasan dan memang alasan itu ada benarnya karena memang papanya juga memakai kamar mandi kan gitu kan, ada kebenaran. Jadi harus juga dibedakan antara bohong dan defense mechanism. Jadi defense mechanism itu biasanya itu berhubungan dengan ego kita. Ya, kalau ego kita itu terluka, tersentuh, malu, self esteem kita lagi drop. Nah, kita biasanya menggunakan defense mechanism
seperti itu. Atau misalnya begini nih, yang salah satu adalah fantasy ya, fantasy. Ada anak-anak yang mungkin malu papa mamanya itu, mungkin papa kayaknya menurut dia tidak sesuai dengan pakaian dari teman-teman papa teman-temannya, ya kan? Nah, dan dia akan memberikan sebuah defense mechanism dengan mengatakan ya sih pakaiannya lagi dicuci. Oke. Instead of bilang ya papa memang begitu ininya stylenya memang begitu gitu ya. Nah ini biasanya kalau anak-anak melakukan defense mechanism itu mencontoh dari orang tuanya gitu. Jadi secara tidak sadar dia mencontoh ya. Orang tuanya seperti yang biasanya itu mengatakan di telepon, kenapa kok nggak datang gitu ya? Iya lagi ini ya, bukan bohong, tapi dia karena dia malu ditegur, dia memberikan alasan-alasan yang seperti, dan ini defense mechanism ini sangat berbahaya sekali kalau diterapkan di perusahaan. Acep perusahaannya. Banyak alasan gitu ya Coach Vida. Dan yang satu lagi yang kita sebut rasionalisasi dan intelektualisasi, itu hampir sama ya, seperti begitu. Jadi mengintelektualisasikan sebuah statement. Orang tua tuh mengatakan, misalnya ditanyain anaknya, malu nggak bisa jawab, daripada dia bilang ya nanti papa gini aja deh, nanti papa akan belajar lagi gitu ya. Dia memberikan macam-macam defense mechanism. Atau malah yang terburuk justru nyalahin anaknya. Udah kamu belajar sendiri deh, kalau enggak search di Google aja gitu. Oke, Dokter Andida, tadi Coach Vida bilang bahwa ini berhubungan dengan ego ya. Kalau misalnya kita orang dewasa, yes, kita punya ego gitu. Anak kecil emang punya ego ya, Dokter Andida? Wah, itu jangan yang menerangkan. Jadi ada 3 bagian gitu ya dari jiwa itu, ada id, ada ego, ada super ego gitu kan. Nah, kalau yang tadi yang id itu yang mungkin yang impuls gitu ya, yang nafsu gitu. Itu adalah yang terendah. Lalu yang super ego tadi itu di situ adalah moral, dan ego itu ada di tengah sebagai jembatan gitu. Ketika orang mengalami ingin melakukan hasratnya tapi moralnya bilang jangan gitu, nggak boleh. Nah si ego kan jadi bingung nih mana yang harus dipilih gitu. Tapi saya mau nambahin sedikit saja Mbak Tasya tentang tadi alam bawah sadar tadi ya gitu. Jadi ego defense itu memang ada di alam bawah sadar. Jadi dia keluarnya itu kan otomatis gitu. Jadi nggak pakai mikir gitu. Ketika menghadapi situasi sulit muncul tiba-tiba gitu. Dan itu kenapa seperti itu? Karena tadi terbentuknya di masa kanak-kanak tadi. Tadi kan Bu Vida juga sudah menyampaikan ini anak punya defense mechanism, punya benteng diri seperti itu karena salah satunya karena mencontoh orang tua. Lalu yang lain lagi ya ketika itu terbentuk ketika anak mengalami masalah, menghadapi masalah, lalu respons orang tua seperti apa gitu. Jadi misalnya ketika anak melakukan kesalahan gitu ya, dia menumpahkan sesuatu atau memecahkan sesuatu, bagaimana reaksi orang tuanya? Kalau dia takut takut dimarahi, maka dia akan punya defense, membangun defense sendiri gitu. Lalu ketika dia mengalami ketakut ditinggal, nah itulah yang terbentuk gitu sejak kecil. Ketika anak menghadapi masalah dan dia merasa ada emosi yang powerful gitu, terutama ya kalau anak itu kan kebutuhannya adalah rasa aman, ya rasa aman baik secara fisik dan juga aman secara emosi gitu. Nah ini kalau itu tidak terpenuhi maka dia akan membentuk benteng diri tadi gitu untuk melindungi dirinya. Gitu. Baik. Jadi betapa pentingnya orang tua untuk tahu akan defense mechanism ini yang bagaimana itu terbentuk di anak. Gitu.
Baik, Dokter Andida, kita harus jeda dulu untuk satu sesi berikutnya. Nanti di sesi selanjutnya mungkin Dokter Andida dan juga Coach Vida bisa menjabarkan gimana kita sebagai orang tua bersikap gitu, dan juga kita menyadari nih bahwa ternyata ketika kita bersama dengan anak mungkin ada momen-momen defense mechanism yang muncul hingga akhirnya ini di-copy gitu sama mereka. Nah, agar kita lebih aware, agar kita lebih sadar, ya udah jangan melakukan ini gitu. Karena dampaknya juga tadi di awal Dokter Dede bilang bahwa anak yang tadinya dirasa sukses, dirasa oke di masa depannya, tapi ternyata tidak menjadi apa-apa ketika dia melakukan sering melakukan defense mechanism ini. Boleh ya, Dokter Nida, Coach Vida? Saya izin dulu untuk jeda. Smart Listeners, pastikan Anda terus bersama kami sambil mungkin makan sebuah cemilan kah, ataupun menyeruput teh atau kopi ya. Sambil mendengarkan kami mencerna, oh iya saya udah menjadi orang tua yang baik belum kepada anak-anak saya. Apakah saya sering melakukan defense mechanism ini? Nah, ini waktunya Anda mungkin berpikir lagi gitu ya, 1-2 tahun ke belakang, dan berpikir apa ya yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan kita jeda dulu sejenak, Smart Listeners, masih dalam program Smart Parenting di siang hari ini. Tetaplah bersama kami, Smart Parenting, segera kembali untuk Anda. Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa... Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia.
Sobat listeners, dimanapun Anda berada, selamat bergabung, selamat mendengarkan program Smart Parenting di siang hari ini. Saya ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada, terutama di mana di 10 kota Smart FM berada. Untuk Anda yang ada di Jabodetabek, Smart listeners, selamat siang dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat untuk Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, kemudian Medan, Palembang, dan juga yang ada di kota-kota di sekitarnya ya. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, yang bergabung bersama kami, para orang tua, para calon orang tua ataupun para tenaga pendidik ya, yang bergabung bersama kami. Di siang hari ini kita masih membahas seputar defense mechanism atau membentengi diri. Di sesi-sesi sebelumnya sudah dijabarkan oleh Coach Vida bagaimana contoh-contoh dari defense mechanism ini, dan juga Dr. Anida juga sudah menjabarkan ada loh dampak yang buruk dalam jangka panjang yang dialami oleh anak-anak kita. Namun kita akan lebih mendetail lagi, Smart Listeners. Mungkin dari Anda ada yang ingin bertanya ataupun ingin berkomentar seputar tema di siang hari ini. Kami membuka link seluas-luasnya 0812 11 12 959. Cantumkan nama Anda, kemudian domisili, dan pertanyaan ataupun komentar Anda. Oke, Coach Vida, Dr. Andida, kalau Anda kita mengatakan defense mechanism ini merupakan sebuah hal yang kayak automatically terjadi di diri kita, gimana kita bisa mengenalinya sebagai orang tua agar ini nggak terjadi di anak-anak kita? Dr. Andida bisa mengawali, silakan. Ya, kalau caranya tentu kita perlu refleksi ya, perlu introspeksi begitu. Caranya mungkin dengan mengingat-ingat kapan terakhir kita mengalami masalah atau punya perasaan yang sangat kuat gitu, yang meluap-luap mungkin ya. Lalu saat itu apa benteng diri kita gitu. Karena saya yakin kalau di orang dewasa sekarang ini ya, itu pasti punya defense mechanism dan pasti dan mungkin banyak gitu. Kenapa? Karena yang namanya emotional intelligence itu kan ilmu yang baru gitu ya, dan itu belum zaman dulu belum ada gitu. Jadi kita belum tahu bahwa sebenarnya anak-anak itu perlu belajar untuk mengenali emosinya, menyadari emosinya, bisa mengungkapkan dengan kata-kata, kemudian bisa mengelola. Mengelola ini mungkin tadi istilah yang dikatakan oleh Bu Vida adalah coping mechanism gitu. Jadi ini sebenarnya yang perlu dibangun begitu, sehingga anak-anak kita tidak perlu tumbuh dengan defense mechanism tadi, karena benteng itu kan tadi gunanya untuk melindungi diri dari emosi yang kuat gitu kan. Nah, kalau kita tahu cara mengelolanya, kan kita tidak perlu melindungi diri, jadi kita bisa duduk bareng gitulah dengan emosi yang sekuat apapun gitu, kita bisa merasakan, kita nggak perlu lari dari emosi itu, dan kita bisa menerima, kemudian bisa mengelolanya begitu. Baik. Berarti anak harus, salah satunya adalah harus belajar bagaimana emosinya, mengenali itu ya, kemudian memahami dan memberi nama gitu kan, Dr. Andida. Yeah. Sekarang kayaknya lagi tenar gitu ya, kalau anak, bukan tenar sih, mungkin sebuah ilmu yang sekarang sering diterapkan oleh para orang tua, di mana anak-anak nih harus tahu kamu nih lagi apa, sedih kah atau lagi senang kah, dan dia harus tahu itu. Baik. Sorry, saya tambahkan sedikit ya. Kalau ini kita sudah sering juga bicarakan gitu. Saya menyingkatnya lirikan Lola gitu. Kenali, sadari, ungkapkan, kemudian kelola. Nah, jadi tadi pertama kan sebagai orang tua kita perlu tahu dulu, kita perlu refleksi diri. Apa sih defense mechanism yang kita miliki, dan saya yakin pasti kita semua punya gitu, karena emotional intelligence kita kan belum dibangun gitu sejak kecil. Nah, lalu cara mengatasinya yang kedua adalah kita membantu anak kita untuk bisa mengembangkan emosinya dengan baik begitu. Jadi setelah mengenali apa yang sudah kita punya, kemudian kita ingin memiliki hal yang sehat, bukan, kita ingin punya coping, cara mengelola permasalahan, mengelola emosi dengan sehat. Nah, ini caranya adalah dengan membantu
kita sendiri dan juga anak kita untuk bisa mengelola emosi dengan baik. Itu yang perlu kita lakukan gitu sebagai orang tua, Mbak Tasya. Baik. Saya ke Coach Vida ya, Dr. Andida. Coach Vida, ketika anak ini mengalami defense mechanism ini, apakah ketika dari kecilnya misal sudah dibentuk dengan sangat baik, akan mempengaruhi ke depannya, ataukah ini akan berubah di kemudian hari tergantung seberapa tinggi tingkat kesulitannya yang membuat dia kayak menutup diri lagi atau defense lagi, Coach Vida? Ya, sebelum saya menjawab ini, Mbak Tasya, tadi kan saya mengatakan ada dua kategori dari defense mechanism. Ya, defense mechanism yang menyentuh ego atau emosi kita, feeling kita, dan satunya itu adalah kelihatan dari gerak-gerik. Ya, gerak-gerik. Misalnya misalnya gini aja deh, Mbak Tasya ditanyain sesuatu yang dimana membuat saya nggak tahu nih jawabannya apa. Itu kan kadang-kadang kakinya goyang-goyang loh. Tahu kakinya gini-gini loh ya. Gelisah kan? Gelisah. Jadi itu termasuk salah satu daripada defense mechanism. Nah, kalau seorang ibu melihat umpamanya gini, "Ma, saya sakit perut, saya nggak mau pergi ke saya sakit perut, nggak sekolah ya hari ini," itu juga termasuk salah satu daripada defense mechanism dari body ya, keluar dari body ya, gitu ya Mbak Tasya. Nah, orang tua ya sudah sana kasih obat aja langsung berangkat gitu ya, suruh di sekolah. Nah, dengan demikian anak-anak ini akan memakai semuanya itu untuk supaya meyakinkan orang tuanya bahwa saya ini benar-benar sakit gitu. Nah, jadi nantinya tuh akan makin mendalam. Nah, klien-klien saya yang sudah di atas itu biasanya itu kalau defense mechanism-nya besar, anak buahnya yang menderita. Ya. Nah, itu karena defense mechanism-nya tidak pernah dikelola. Nah, orang tua juga sama seperti begitu kan. Jadi kalau defense mechanism mereka mereka tidak mengelola defense mechanism mereka, anaknya juga menjadi korban. Mau gini salah, mau gitu salah, mau jawab ini salah, mau jawab itu salah gitu ya. Jadi misalnya seorang ibu mengatakan pada saya gini, "Bu, anak saya itu umur 3, tapi bohongnya itu sudah pinter banget." Anak umur 3 tahun itu nggak tahu bohong itu apa. Jadi mereka sebenarnya itu melakukan defense mechanism karena takut dimarahin, ya kan? Ya semua itu berdasarkan daripada defense mechanism itu dilakukan karena malu, takut, self esteem rendah, apalagi ya hal-hal yang membuat kita itu merasa nggak enak, ya. Jadi karena kita merasa nggak enak, rendah diri misalnya, kita akan melakukan defense mechanism. Nah, hal-hal inilah yang sebaiknya dikelola oleh orang tua. Kenapa sih kamu kok rendah diri, bukan rendah hati ya? Rendah diri. Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu malu gitu aja kok malu? Ayo kita sama-sama membahas dan orang tua membantu supaya defense mechanism-nya itu tidak makin menjadi begitu, Mbak Tasya. Baik. Oke, smart listeners, Coach Vida, Dr. Andida, ini sudah ada pertanyaan yang hadir dari Makassar, dari Pak Andi. Mungkin bisa dijawab untuk sesi selanjutnya ya. Selamat siang Smart FM, apakah aksi Will Smith menampar Chris Rock saat itu termasuk dalam defense mechanism? Nah, seperti apa contoh-contoh defense yang non-fisik? Terima kasih dari Pak Andi di Makassar. Nanti mungkin bisa dijawab ya, Coach Vida, Dr. Andida di sesi yang terakhir, sesi yang keempat. Sambil kita jeda dulu sejenak, izin. Dan Smart Listeners, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, masih kami tunggu di 0812 11 12 959. Dan kami akan kembali untuk satu sesi yang terakhir, jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang Anda miliki. Tetaplah bersama kami, Smart Parenting segera kembali untuk Anda.
Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Happy birthday to Momen ulang tahun adalah momen yang istimewa. Begitu pula dengan momen ulang tahun Smart FM Business and Inspiration ke-26, Your Truly Business Partner. Spesialnya ini berdekatan dengan momen ulang tahun Jakarta, kota bisnis dan kota pemerintahan serta ibu kota negara kita. Kira-kira apa hasilnya kalau kolaborasi ulang tahun Smart FM dan Jakarta? Ayo ikutan dalam Smart Business Lunch edisi spesial ulang tahun Smart FM dan ulang tahun Jakarta. Berkolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta. Ketemu dengan semua narasumber Smart FM, makan bersama dan dapatkan insight untuk membangun bisnis Anda. Tempatnya terbatas hanya untuk 50 orang. Ayo segera daftar dan hubungi 0813 3250 3717. Sekali lagi, hubungi 0813 3250 3717. Ayo jadi orang yang spesial di momen spesial ulang tahun Smart FM dan ulang tahun Jakarta. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Masih bersama kami dalam program Smart Parenting, Smart Listeners. Ini sudah sampai sesi yang terakhir, sesi yang keempat. Waktunya kami bacakan pesan-pesan dari Anda. Coach Vida, Dr. Andida, izin ya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andi di Makassar. Saya ulang lagi ya, pertanyaannya adalah, selamat siang Smart FM, apakah aksi Will Smith menampar Chris Rock yang saat itu termasuk dalam defense mechanism? Seperti apa contoh-contoh defense yang non-fisik? Silakan, Coach Vida. Ya, ini pendapat saya ya, mungkin yang lain punya pendapat yang berbeda. Saya harus melihat bahwa apakah Will Smith itu adalah seorang yang brutal ataupun yang pemarah atau suka bertengkar dan sebagainya. Tetapi kalau pada saat itu saya melihat mukanya Will Smith itu pada saat dia melihat istrinya. Ya, dia melihat istrinya itu sangat kelihatan sangat malu sekali ataupun sedih ya. Nah, inilah yang membuat dia langsung membuat defense mechanism. Kalau menurut saya itu defense mechanism. Nah, yang
yang menjadi satu topik itu adalah semua defense mechanism, meskipun itu tidak di bawah sadar, dia akan terkenakan sanksinya kan, ya, sanksi. Jadi dia disangsikan 10 tahun nggak boleh hadir di Oscar ya, seperti itu. Kalau menurut saya sih Will Smith bukan seorang yang pemarah ataupun petinju ataupun yang kasar gitu ya. Jadi itu adalah sebuah, menurut saya adalah defense mechanism. Menjawab pertanyaan yang bukan defense mechanism ya, misalnya seseorang selalu mengatakan bahwa kalau dia telat terus gitu ya, dia akan memakai alasan yang bermacam-macam. Ya, ini kadang-kadang tuh orang sering menyalah artikan, oh dia tuh tukang bohong, gitu. Atau kalau nggak selesai, misalnya seseorang di satu perusahaan, dia tidak menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Dia bilang ya karena yang minta tolong sama saya itu banyak sekali gitu. Nah ini defense mechanism. Bukan karena dia nggak bisa atau dia tidak mau menyelesaikannya, cuman mungkin ada masalah inkompetensi, ada masalah disiplin. Nah seperti itu. Jadi dia memakai karena dia malu untuk mengatakan saya nggak kompeten gitu ya, atau saya tidak ahli di bidang ini. Dia memakai defense mechanism. Seperti itu Mbak Tasya. Baik. Dokter Anita, contoh yang lain, silakan. Iya, contoh yang lain tentang defense mechanism yang bukan fisik itu yang banyak juga kayaknya tuh pelarian ya. Pelarian tuh apa ya? Regresi atau apa gitu. Aduan gitu ya. Kalau anak-anak tuh mungkin kesepian gitu, terus dia jadi main game. Terus kita sendiri ya, coba kita lihat katanya kalau orang tuh kesepian, itu larinya ke Facebook gitu. Terus kalau orang itu bosen, nah dia larinya ke YouTube. Terus kalau dia takut ketinggalan situasi yang terakhir gitu, dia larinya ke IG gitu. Nah ini kan defense. Jadi ada perasaan tadi, ada perasaan sepi, ada perasaan bosen, ada perasaan takut ketinggalan. Nah itu akhirnya jadi dia melarikan dirinya atau defense-nya itu ke yang tadi itu gitu. Ini atau bisa juga pelarian itu mungkin kalau membanyol masuk pelarian nggak ya, tidak? Dia bukannya menjawab, misalnya ditanya gitu, bukannya menjawab tapi malah membanyol gitu. Jadi melarikan diri dari Coach Vida. Ya itu termasuk bodily defense mechanism. Mbak Tasya, saya mau sedikit memberikan keterangan ya. Nanti soalnya kan kita berbicara ini kelihatannya defense mechanism itu negatif. Ada defense mechanism yang positif ya. Ada yang positif ya. Misalnya mereka yang disebut kompensasi. Seorang anak merasa begini nih, mama lebih mencintai adik saya gitu ya. Begitu ya. Jadi mama lebih mencintai adik saya. Bagaimana cara saya untuk supaya mama juga mencintai saya? Dia akan mengkompensasikannya dengan misalnya bekerja lebih giat, mendapatkan angka-angka lebih bagus. Jadi jangan keliru bahwa semua defense mechanism itu negatif ya. Cuman memang jumlahnya daripada defense mechanism kalau dibedakan antara yang positif dan negatif, ya memang kebanyakan negatif. Tapi banyak juga loh Bu, orang tua tuh mengkompensasi gitu karena waktunya untuk anak tidak banyak, terus akhirnya dikompensasi dengan hadiah gitu. Nah itu juga gak bagus gitu. Baik. Tapi ada juga orang yang mungkin kompensasinya tuh ke olahraga gitu kali ya. Nah itu bisa bagus juga gitu. Jadi intinya kita tetap perlu melihat diri kita sendiri, merasakan diri kita sendiri, apakah benteng yang ataupun perilaku apapun yang kita lakukan itu membantu kita untuk
terus tumbuh atau justru menghambat kita tadi, menghambat potensi kita untuk bisa diaktualisasikan atau bisa diwujudkan begitu. Mungkin lebih baik gitu ya Dokter Anida, Coach Vida, kalau misalnya defense mechanism ini dialihkan ke sesuatu hal yang tadi Coach Vida bilang bahwa ini adalah hal yang positif gitu ya. Yang ideal, kita bicara yang ideal, itu adalah itu tadi mengenali emosi kita dan bisa mengelola emosi kita. Itu goal yang utama gitu. Ya, jadi kembali tadi kan kalau kenapa kita punya benteng gitu, karena ada situasi sulit gitu. Termasuk perasaan sulit itu kan sesuatu yang sulit. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita jangan melarikan diri dengan membuat benteng, tetapi kita mengelola permasalahan itu, kita mengelola perasaan yang sulit itu, gitu. Idealnya seperti itu, Kak Tasya. Seperti itu. Ya. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi, Coach Vida, Dokter Andida di WhatsApp kami dari Ibu Ima. Anak remaja justru banyak melakukan ini. Kenapa ya? Bagaimana merubah anak-anak remaja agar tidak melakukan defense mechanism lagi? Dokter Andida, maaf mic-nya, silakan. Sorry. Ya, jadi kita ingat lagi bahwa defense mechanism ini, benteng diri ini terbentuk ketika kita masih kecil. Jadi kalau anak remaja kita ya itu terbentuknya ketika dia masih kecil. Nah, itu adalah reaksi dari atau respon dia terhadap kesulitan yang dia hadapi. Jadi bagaimana kita membantu anak kita, ya kita ajak diskusi gitu tentang defense mechanism, tentang benteng diri yang dimiliki oleh anak kita, supaya dia bisa menghindari atau mengelola atau mengubahnya. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa bagaimana kita tumbuhkan emotional intelligence-nya anak kita itu, gitu. Kita kembangkan terus. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dibangun dengan sengaja. Ini bukan sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya, dengan otomatis begitu. Beda ya. Baik. Oke. Biasanya ya kalau yang jelek-jelek itu otomatis gitu, tapi kalau yang bagus-bagus itu ya harus ditanam gitu ya. Butuh effort ya, Dokter Andida, Coach Vida. Disiram, tiap hari dilakukan gitu. Oke, Dokter Andida, Coach Vida, 2 menit terakhir yang mengakhiri perbincangan kita, silakan dari Coach Vida dulu. Silakan. Ya, saya menganjurkan orang tua untuk mengenali defense daftar daripada defense mechanism ini, sehingga pada saat mereka berdiskusi dengan anak-anak, mereka bisa menanyakan, kamu ini memberi alasan, jadi berarti ada defense mechanism, atau memang sesuatu yang benar. Nah, diarahkan anak-anak itu untuk menjadi jujur, dan juga ditanamkan nilai-nilainya. Jujur itu kalau kamu jujur ya mama akan merasa lebih bangga daripada kalau kita muter-muter aja, nanti akhirnya ujung-ujungnya juga bertengkar. Kalau jujur ya kita orang tua belajar untuk menjalin satu hubungan yang harmonis dengan anak-anaknya. Begitu. Baik. Silakan Dokter Andida. Iya. Mirip dengan Bu Vida ya, semuanya dimulai dari orang tua, bagaimana kita mengenali defense mechanism kita, benteng diri kita, agar kita bisa mengelola emosi kita ketika kita mengalami situasi yang sulit, atau ketika kita merasa malu, dikritik, dan sebagainya. Lalu setelah itu baru kita bisa mulai membantu anak-anak kita untuk mengembangkan emosinya atau mentalnya dengan lebih sehat. Itu tujuan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Dokter Andida, Coach Vida, perbincangannya di siang hari ini seputar defense mechanism. Ini perlu juga smart listeners untuk Anda yang mungkin ingin lebih sadar dan juga lebih aware terhadap diri Anda, ingin lebih mengembangkan. Tadi Dokter Andida bilang bahwa hal-hal yang positif ini perlu dibangun, perlu ditanam, perlu disiram. Nah, mungkin kesempatan Anda untuk menanam, menyiram, membangun hal-hal positif bisa lewat acara kami Smart Business Lunch Special Edition yang kami
diadakan di tanggal 23 Juni 2022 mendatang. Untuk Anda yang penasaran bagaimana rasanya, vibes-nya, kemudian pengalamannya ketika Anda lunch bareng narasumber Smart FM di satu tempat yang sama, satu meja bertemu dengan Dr. Andida dan juga Coach Vida, Anda harus daftar, harus ikut serta dalam Smart Business Lunch Special Edition. Anda bisa hubungi untuk informasi ke nomor 0813-3250-3717. Dan itu dia Smart Listeners, informasi terakhir di perbincangan kita dalam program Smart Parenting di siang hari ini. Kami bertiga harus pamit undur diri, siarannya dapat Anda dengarkan kembali di hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Andida Meliala. Saya Vida Mulyono. Kami pamit undur diri. Terima kasih ya Coach-Coach. Smart Parenting. Smart Parenting untuk generasi cerdas dan bahagia. Telah Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas. Terima kasih dan sampai jumpa.